Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube aku. Gimana nih kabar kalian saat ini? Ini udah hari HSNBT nih. Apakah kalian makin tegang atau kalian makin excited nih? Seperti yang kita tahu ya guys, saat-saat ini tuh baru aja kita keluar ruangan, udah banyak banget bocoran soal yang menyebar gitu ya. Daripada panik gak jelas nih lihat bocoran soal yang nantinya malah bikin kalian ngeblank sama materi yang udah kalian pelajari sebelumnya, mending ikut aku aja latihan soal. Kali ini aku akan bahas edisi subtes penalaran umum. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita bahas satu persatu. Oke guys, kita bahas dari soal nomor 11. Premis pertama yaitu Amril tidak berlatih basket atau dia mengerjakan tugas matematikanya. Premis kedua, Amril tidak mengerjakan tugas matematikanya. Berdasarkan kedua premis tersebut, simpulan yang tepat adalah. Nah, di sini biar nggak kelamaan, aku udah tulis kalau kita tuh pakai si modus tollens. Modus tollens tuh yang kayak gimana? Yang premis pertamanya P maka Q, premis keduanya adalah negasi Q, kesimpulannya itu negasi P. Nah, ini P maka Q itu dia equivalent. Equivalent dengan apa? Equivalent dengan negasi P atau Q. Nah, yang di premis pertama itu bentuknya adalah negasi P atau Q. Jadi kita bisa ubah ke P maka Q kayak gitu. Kan ini Amril tidak berlatih basket, berarti dia negasi P. Terus atau dia mengerjakan tugas matematikanya, Q. Berarti premis pertama bentuknya masih negasi P atau Q. Jadi kita bisa ubah ke P maka Q. Nah, di sini aku mau tulis terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini aku udah tulis si ekuivalensi dari negasi P atau Q, yaitu P maka Q. Nah, ini tuh Amril tidak berlatih basket atau dia mengerjakan tugas matematikanya senilai dengan jika Amril berlatih basket maka dia mengerjakan tugas matematikanya. Nah, dari premis ini maka kita bisa gabungin dengan si premis kedua. Jika Amril berlatih basket maka dia mengerjakan tugas matematikanya. Premis keduanya dia ngomong Amril tidak mengerjakan tugas matematikanya, yaitu sesuai si negasi Q. Si premis satu bentuknya P maka Q, premis kedua bentuknya negasi Q. Jadi hasilnya adalah, ya bener banget, hasilnya itu negasi P. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang A, karena opsi yang A bentuknya adalah negasi P. Seperti itu ya teman-teman. Intinya tuh pertama-tama kita bisa ubah dulu ke si ekuivalensinya. Kemudian kalau udah, baru kita satuin ke premis keduanya. Kira-kira dari kedua premis ini kesimpulannya kayak gimana? Seperti itu guys. Oke, kita bahas soal nomor 12. Kita baca soalnya. Mada diperbolehkan masuk ruang CCTV jika Mada menunjukkan ID card panitia. Jika Mada diperbolehkan masuk ruang CCTV, maka dompet Mada yang tertinggal di meja registrasi diketahui keberadaannya. Simpulan yang tepat adalah, nah kita perhatikan dulu nih premis awalnya. Ini ada kata jika, berarti yang kejadian pertama itu si Mada menunjukkan ID card panitia. Nah, kalau Mada menunjukkan ID card panitia, si Mada diperbolehkan masuk ruang CCTV. Kalau dia masuk ruang CCTV, dompetnya Mada yang tertinggal di meja registrasi diketahui keberadaannya. Kedengarannya familiar banget ya kan guys? Ini tuh pakai apa guys? Yap, bener banget, pakai silogisme. Silogisme itu yang kayak gini guys. Kalau kalian lupa, P maka Q, Q maka R. Nanti hasilnya itu P maka R. Nah, P maka R ini dia punya ekuivalensi dengan apa sih? Bentar ya guys, aku tulis terlebih dahulu. Oke, jadi P maka R ini dia ekuivalensi dengan negasi P atau Q, atau juga bisa dengan negasi Q maka negasi P. Nah, maka dari itu ayo kita susun terlebih dahulu kalimat ini ya guys. Oke guys, ini udah aku percepat ya, ini udah aku tulis susunan kalimatnya. Nah, pertama-tama Mada nunjukin ID card. Kalau Mada nunjukin ID card berarti dia boleh masuk ruang CCTV. Kalau dia boleh masuk ruang CCTV berarti dompet Mada diketahui. Sorry guys, ini typo, astagfirullah. Dompet ya guys. Oke guys, kalau kita susun pakai rumus silogisme, berarti yang tengah ini bisa kita coret. Berarti kalau Mada nunjukin ID cardnya, si dompetnya Mada ini bakalan diketahui keberadaannya kayak gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih di opsi jawabannya? Nah, setelah kita baca di opsi itu nggak ada jawabannya, jadi kita bisa susun ke ekuivalensinya kayak gitu guys. Intinya, kalau jawabannya itu nggak ada, kalian bisa ubah ke ekuivalensinya kayak gitu. Nah, kita bisa ubah ke negasi R, maka negasi P kayak gitu. Berarti kalau kita ubah adalah jika dompet Mada yang tertinggal di meja registrasi tidak diketahui,
keberadaannya, maka Mada tidak menunjukkan ID card. Nah, yang paling tepat adalah opsi yang A, seperti itu guys. Paham ya guys? Pokoknya kalau kalian udah nyusun nih kesimpulannya, tapi nggak ketemu jawabannya di opsi, berarti kalian harus ubah ke ekuivalensinya, seperti itu guys. Yang paling tepat adalah jawaban yang A. Oke guys, kita udah sampai nomor 13. Jika penjualan buku mencapai target, maka tim marketing mendapatkan bonus liburan ke Singapura. Tim marketing tidak mendapatkan bonus liburan ke Singapura atau mendapatkan jatah libur 5 hari. Simpulannya adalah penjualan buku tidak mencapai target atau mendapatkan jatah libur 5 hari. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Nah, kira-kira apa ya opsi yang paling benar? Nah, jika diperhatikan, soal kayak gini tuh kita pakai silogisme yang udah kita bahas sebelumnya. Silogisme itu yang kayak gini, premis pertamanya itu P maka Q, premis keduanya I maka R. Jadi kesimpulannya adalah P maka R, seperti itu guys. Nah, P maka R ini seperti yang udah aku bilang, dia tuh equivalence. Equivalent dengan apa? Equivalent dengan P atau Q, atau juga dia equivalent dengan nggak muat guys, negasi Q maka negasi P, seperti itu. Oke guys, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita perhatikan premisnya. Nah, ini premis kedua yang tim marketing tidak mendapatkan bonus liburan ke Singapura atau mendapatkan jatah libur 5 hari. Nah, ini bisa kita ubah ke ekuivalensinya, yaitu kita perhatikan yang biru. Jika tim marketing mendapatkan bonus liburan ke Singapura, maka tim marketing mendapatkan jatah libur 5 hari. Nah, kalau udah diubah kayak gini, baru deh kita bisa masukin ke rumus silogisme nih. Dengan menggunakan silogisme, simpulan dari kedua premis, kita tuh gabungin dari premis yang ini sama premis yang ini. Kita pakai silogisme, hasilnya apa? Hasilnya, jika penjualan buku mencapai target, maka tim marketing mendapatkan jatah libur 5 hari. Nah, ternyata si opsi yang silogisme ini, yang udah kita bikin kesimpulannya itu, nggak ada di opsinya. Maka dari itu kita bisa ubah ke ekuivalensinya. Si kesimpulan jika penjualan buku mencapai target, maka tim marketing mendapatkan jatah libur 5 hari, ini ekuivalen atau senilai dengan penjualan buku tidak mencapai target, atau tim marketing mendapatkan jatah libur 5 hari. Nah, maka dari itu kesimpulan yang ada di soal ini jawabannya yaitu kualitas simpulan ini benar, pasti benar, seperti itu guys. Jadi jawabannya yang A. Oke guys, intinya pertama-tama kalian bisa ubah dulu nih premisnya ke ekuivalensinya gitu. Kalau udah kita ubah ke ekuivalen, kita masukin ke rumus silogisme. Nah, habis itu kita cari kesimpulannya pakai silogisme. Kalau dari kesimpulan silogisme ini nggak ada jawabannya di opsi, berarti kita harus ubah lagi ke ekuivalensinya. Nah, ini dia ekuivalensinya. Kalian harus pahamin dengan baik. Semoga kalian bisa paham ya. Oke guys, kita bahas soal nomor 14. Jika Yuna datang 30 menit lebih awal, maka Yuna masih kebagian tiket konser. Yuna tidak kebagian tiket konser. Simpulan yang tepat adalah, nah kira-kira gimana nih guys? Ini cukup gampang ya. Jadi kita tuh pakai si modus tollens lagi guys. Modus tollens. Modus tollens itu yang kayak gimana? Yang P maka Q, terus si yang keduanya itu dia ngomong negasi Q, maka hasilnya adalah kesimpulannya negasi P. Nah, si Yuna tidak kebagian tiket konser berarti dia negasi Q. Jadi jawabannya apa? Jawabannya kita cari yang mengandung negasi P. Negasi P berarti ingkaran dari si Yuna datang 30 menit lebih awal, berarti Yuna tidak datang 30 menit lebih awal. Jawabannya ada di opsi A. Sesimpel itu guys. Intinya kalian harus paham ya sama modus tollens, silogisme, dan kawan-kawannya. Oke, kita bahas soal nomor 15. Semua karyawan berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Sebagian karyawan membawa bekal makan siang dari rumah. Berdasarkan dua informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua karyawan yang membawa bekal makan siang dari rumah berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan tersebut? Kira-kira apa nih guys jawabannya? Oke, kita pahamin baik-baik. Simpulannya dia ngomong, semua karyawan yang membawa bekal makan siang dari rumah berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Nah, ini tuh simpulannya pasti benar. Kenapa bisa begitu? Nih kita perhatikan.
Semua karyawan yang berangkat ke kantor pasti dia tuh naik sepeda motor. Nah, sebagian dari yang naik sepeda motor ini tuh dia bawa bekal. Berarti semua karyawan yang membawa bekal siang dari rumah berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Seperti itu, guys. Intinya, karyawan yang membawa bekal makan siang dari rumah termasuk ke dalam karyawan yang berangkat ke kantor pakai sepeda motor kayak gitu. Jadi kesimpulannya adalah pasti benar. Gampang banget. Oke, kita bahas soal nomor 16. Sebuah produk fashion yang diproduksi Sakura akan lolos quality control jika nih pahamin, berarti kalau mau lolos quality control, produknya harus memenuhi syarat ini, yaitu sesuai dengan jenis dan desain yang telah disetujui melalui sampel sebelumnya. Terus jahitannya rapi dan ukurannya sesuai dengan ukuran yang disetujui sebelumnya. Pokoknya itu harus sesuai syarat yang udah ditentukan ini. Nah, ini dia soalnya ngomong jika sebuah kemeja yang diproduksi Sakura memiliki jenis, desain dan ukuran yang sama dengan yang telah disetujui sebelumnya. Namun, perhatikan nih, namun terdapat benang yang tertarik. Manakah kesimpulan yang benar? Hayo, kira-kira apa guys? Nah, jadi kesimpulannya adalah kemeja tersebut tidak lolos quality control, yaitu yang B. Kenapa bisa yang B? Perhatikan, dia ngomong di sini kalau terdapat benang yang ketarik. Benang yang tertarik artinya apa? Berarti jahitannya nggak rapi gitu. Aku tulis ya. Jahitan nggak rapi. Nah, ada satu syarat yang nggak memenuhi, berarti langsung aja kita pilih opsinya, yaitu kemeja tersebut tidak lolos quality control karena ada satu syarat yang nggak terpenuhi, yaitu jahitannya nggak rapi. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke guys, kita udah sampai di nomor 17. Kita baca premisnya. Jika Debbie mendaki Gunung Rinjani, maka Debbie akan membeli sepatu baru. Debbie membeli sepatu baru. Simpulan dari kedua premis tersebut adalah, nah kira-kira apa jawaban yang tepat? Nah ini tuh cukup familiar ya, pola kayak gininya, pola kalimat premisnya gitu maksudku. Jadi di sini kita tuh pakai modus ponens. Modus ponens itu yang kayak gimana? Yang P maka Q, terus premis keduanya dia ngomong P, berarti kesimpulannya adalah Q gitu. Kalau P maka Q, terus di sini dia ngomong Q, berarti apa? Nggak bisa disimpulkan gitu ya. TD itu tidak bisa disimpulkan. Oke, kita pahamin. Nih, dia ngomong Debbie membeli sepatu baru, berarti ini adalah si Q-nya. Kalau Q berarti hasilnya apa? Yap, tidak bisa disimpulkan. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, tidak dapat diambil kesimpulan. Seperti itu, gampang banget guys. Oke, kita bahas soal nomor 18. Saat ini, permainan tradisional yang dahulunya sering dimainkan oleh anak-anak sudah jarang dimainkan, bahkan mulai ditinggalkan. Padahal dalam permainan tradisional terdapat banyak nilai yang bisa diambil, misalnya persatuan dan kebersamaan. Berdasarkan paragraf tersebut, manakah yang paling mungkin menjadi asumsi yang mendasari argumen tersebut? Jadi kita harus cari asumsi atau alasan yang paling masuk akal kenapa di zaman sekarang itu permainan tradisional sudah jarang dimainkan. Oke, paham ya guys? Kita cek opsinya satu persatu. Opsi yang A, permainan tradisional membuat anak bergerak aktif. Nah ini apa guys? Ini salah, ini nggak sesuai kayak gitu. Terus opsi yang B, anak-anak lebih memilih untuk bermain gadget daripada permainan tradisional. Kira-kira gimana guys? Yap, yang B ini yang paling masuk akal. Kenapa sih? Ya seperti yang kita tahu ya, ini kayak udah hal yang umum banget di zaman sekarang. Anak-anak itu lebih sering bermain gadget daripada permainan tradisional kayak gitu. Nah ini tuh bener-bener yang paling mungkin benar gitu menjadi asumsi kenapa sekarang tuh permainan tradisional jarang dimainkan. Ya karena sekarang tuh anak-anak lebih banyak main gadget kayak gitu guys. Kita cek opsi yang C, permainan tradisional mulai dikenalkan lagi melalui lomba atau kegiatan sekolah. Ini juga salah. Terus opsi yang D, ketika permainan tradisional mulai ditinggalkan, anak-anak jadi pribadi yang tertutup. Ini juga salah, gak sesuai banget. Nah, terus yang terakhir ada opsi E, permainan tradisional mengajarkan untuk berjuang dan bergotong royong demi mencapai tujuan. Apalagi ini juga nggak sesuai. Jadi yang paling mungkin benar, yang paling sesuai asumsinya adalah opsi yang B. Seperti itu guys, intinya nggak usah diambil pusing.
Oke, kita bahas soal nomor 19. Stik ayam dikatakan sudah matang jika dagingnya berwarna putih, dagingnya empuk, dan mudah dipotong. Suhu internalnya 73,9 derajat Celcius. Nah, intinya stik ayam itu dikatakan sudah matang jika memenuhi syarat-syarat ini, guys, kayak gitu. Nah, soalnya ngomong, jika stik ayam bagian luarnya berwarna putih dan bagian dalamnya berwarna pinkish, dagingnya kenyal dan alot. Manakah simpulan yang benar? Hayo, kira-kira apa, guys? Udah kelihatan banget nih di depan mata. Hayo, jawabannya apa? Yap, bener banget jawabannya yang A, stik ayam belum mateng. Kenapa belum mateng? Ini nih kelihatan banget. Dia ngomong dagingnya kenyal dan alot. Nah, ini tuh udah menandakan bahwa si dagingnya tuh belum mateng kayak gitu. Sedangkan kalau dagingnya udah mateng, dikatakan ini tuh dia empuk dan mudah dipotong kayak gitu, guys. Terus kenapa bisa dikatakan belum matang? Nih bisa lihat sendiri. Bagian dalamnya berwarna pinkish. Berarti pinkish itu kayak kita tahu aja lah, daging kalau belum dimasak masih warna pink atau warna merah kan. Tapi kalau udah matang dalamnya warna apa? Warna putih kayak gitu. Nah, yang C ini juga salah. Terus yang D sama E salah karena kita nggak lagi ngomongin harga. Kita tuh lagi ngomongin matang atau belum matang. Seperti itu, guys. Oke, kita udah sampai di nomor terakhir alias nomor 20. Nah, nomor 20 ini tuh buat latihan soal kalian aja ya. Kalian bisa jawab jawaban yang paling benar di kolom komentar. Nanti akan aku usahakan balas komen kalian. Kira-kira jawaban yang paling benar itu apa sih? Oke. Nah, selamat mengerjakan ya, guys. Apalagi sekarang tuh udah pelaksanaan UTBK ya. Hitung-hitung nih buat kalian latihan soal ya. Aku berharap, guys, semoga kalian semua yang nonton video ini bisa lolos pilihan pertama atau kalian bisa lolos di tempat yang kalian inginkan seperti itu. Selamat mengerjakan. Yeay.